Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentunya sesuatu yang menarik lagi, yaitu pergilah dan jadikan semua bangsa sultanku, muridku maksudnya. Tetapi ada seorang pendeta, nanti saya kasih lihat videonya, yang memplesetkan ayat ini untuk kepentingan sakunya. Oke, nanti saya kasih lihat videonya. Oke, kita lihat ayatnya ya. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Tuhan Yesus ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Kita lihat yang 19A-nya saja ya, yang 19B nantilah kapan-kapan saya bahas. Karena yang 19B itu mengenai baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu pun bisa dipertentangkan oleh banyak pihak. Ada satu pihak yang menyatakan yang boleh membaptis hanya pendeta. Padahal di Alkitab tidak ada penjelasan siapa yang boleh membaptis. Jadi, oleh karena itu ada satu pihak lagi yang menyatakan tidak harus pendeta yang membaptis. Memang sudah sejak berapa dekade praktek pembaptisan ya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Dalam hal ini pendeta, romo, dan lain-lain. Tapi itu kita bahasnya nanti. Kita bahas saja yang bagian A. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Oke. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pergilah dan jadikan semua bangsa muridku itu hanya pekerjaan hamba Tuhan? Dalam hal ini pendeta atau romo atau pastor dan lain-lain? Tidak. Kita semualah yang harus pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Waduh Pak, susah Pak. Kalau kita harus pergi kemana? Jadikan semua bangsa gitu, buset. Apakah saya harus ke Rusia, ke Ukraina, ke China, ke Jepang, Korea, Kanada, Amerika, dan lain-lain gitu? Kan di sini kan semua bangsa gitu ya. Yang pastinya tidak seharafiah seperti itu, karena ternyata murid-muridnya Tuhan Yesus pun tidak sampai pergi ke seluruh dunia. Oke? Kalau situ udahlah, gampang lah. Walaupun di sini kan dikatakan jadikan semua bangsa muridku, karena mungkin dari muridnya murid Tuhan Yesus ada yang pergi keluar dan segala macam gitulah ya. Maka dia akan menyebar ke seluruh dunia Injil ini. Tetapi kalau kita sederhanakan saja, jadikan bangsa, satu bangsa aja di mana Anda bertempat tinggal, muridnya Tuhan Yesus. Waduh Pak, itu bukan kerjaan saya Pak, itu kerjaan hamba Tuhan. Saya nggak bisa khotbah Pak. Bagaimana bisa saya jadikan sebuah bangsa muridnya Tuhan? Sebuah bangsa kan, kalau kata sebuah bangsa kan seluruh bangsa ya. Apalagi ini semua bangsa, artinya seluruh dunia kan. Udahlah, kita sederhanakan aja ya. Bagaimana itu? Ya, satu orang sajalah Anda jadikan murid Tuhan Yesus. Bagaimana? Iya Pak, tapi saya nggak pinter khotbah Pak. Saya nggak sekolah Alkitab Pak. Saya nggak sekolah teologi Pak. Bagaimana saya bisa menjadikan seseorang muridnya Tuhan Yesus? Anda sudah dapat kuncinya ya. Mana mungkin Pak, saya aja hidup saja masing sembarangan, belum benar. Bagaimana mungkin saya bisa membuat seseorang menjadi murid Tuhan Yesus? Nah, di situ Anda sudah mulai ketemu kuncinya. Oke? Sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai ayat ini, ada sebuah video yang menarik yang harus Anda dengar.
Di mana yang saya katakan tadi, seorang pendeta memplesetkan ayat ini untuk kepentingan sakunya, kepentingan bisnisnya. Oke, kita dengarkan videonya supaya Anda lebih jelas. Mulai hari ini kamu punya kuasa nih. Dan dengan kuasa itu kamu akan menunjukkan kesultananku. Semua orang yang di luar sana yang naik mobil, yang ada di gedung-gedung ini, saudara, termasuk dari atas sampai bawah, termasuk para security, tukang parkir, siapapun juga, mereka harus tahu ada kesempatan untuk mereka jadi sultan. Kayak Frankie, kayak Daniel G, kayak Dedi Katarina, kayak Victor Among, kayak Andre, kayak Daniel Abe, Handsome Abe, Smart Abe, Abe manapun juga, saudara. Ayo yang di belakang masuk, silakan. Yuk, ini mau dengar Pak Sultan semua. Kalau mau Sultan dengar, mereka semua pada datang. Ayo yang mau jadi Sultan masuk. Ayo, ini kita lagi tentang bisa Sultan ini. Haleluya. Makanya karena itu jadikanlah semua bangsa sultanku. Bang, sudah. Kalau Oke, Anda dengar tadi pendeta ini, saya nggak usah sebut namanya lah ya, dan dari denominasi mana nggak usah saya sebut ya. Tetapi pendeta ini menggunakan ayat ini sembarangan, ya. Sebelumnya dia berkata bahwa ada kesempatan untuk menjadi sultan. Sultan itu orang kaya raya gitu ya. Ya, Anda punya kuasa untuk menjadikan orang sebagai sultan. Nah, di sini dia sedang mempromosikan bisnis robot trading ilegal DNA Pro, ya, yang menelan korban ratusan ribu dengan kerugian total sekitar 20 triliun di Indonesia. Dan kabarnya dia seorang founder dari DNA Pro, seorang pendeta dan juga seorang founder bisnis robot trading ilegal, ya. Katanya ini harus diselidiki oleh polisi bahwa dia punya downline di bawahnya mencemplungkan uang ke robot trading ilegal ini 3 triliun kira-kira gitu ya. Tapi ini masih diselidiki oleh polisi. Nah, di sini di sesi ini dia memotivasi dan sekaligus mempromosikan. Nah, jadi bisa kena seperti Indra Kents, Doni Salmanan atau Kapten Vincent. Dia menjadi afiliator robot trading ilegal DNA Pro dan dia juga tercatat sebagai co-founder. Nah, ketika dia memotivasi orang untuk ikutan DNA Pro supaya jadi kaya, dia pakai ayat ini. Ya, Anda dengar tadi kan, jadikan semua bangsa sultanku. Padahal Tuhan Yesus tidak minta Anda menjadikan orang jadi sultan atau orang kaya. Tapi pendeta ini memperkosa ayat ini dan digunakannya untuk merekrut orang masuk ke robot trading ilegal DNA Pro. Ya, nah ini sangat-sangat disayangkan. Ya, nah sekarang pertanyaannya lagi kembali. Nah, di sini kan diplesetkan, jadikan semua bangsa sultanku. Padahal Tuhan tidak bilang itu. Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan sultanku. Nah, ini jelaslah, ini pelecehan sebenarnya, pelecehan dari ayat suci, ya. Padahal dia sendiri pendeta, tapi demi kantongnya, demi bisnis perekrutan member robot trading ilegal DNA Pro, dia perkosa ayat ini sebisa-bisanya. Tapi oke lah, biarkanlah itu menjadi tanggung jawab dia kepada Tuhan nanti. Tapi mari kita kembali melihat ayat ini, Matius 28 ayat 19. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal, Pak, ada orang berkilah, Pak, saya bukan hamba Tuhan, bagaimana mungkin saya berkhotbah untuk menjadikan seorang sajalah, nggak usah bangsa, murid Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin? Hidup saya saja masih belum benar. Bagaimana mungkin saya jadikan seseorang saja jadi murid Tuhan Yesus? Jawabannya sederhana. Dalam ayat ini tidak dikatakan Anda harus berkhotbah untuk menjadikan satu orang saja murid Tuhan Yesus, ya. Tuhan cuma minta jadikan semua bangsa muridku. Ya udahlah, jangan ngomong semua bangsa dulu ya. Ngomong satu orang saja untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau Anda pun pintar berkhotbah,
Tapi kalau khotbah Anda tidak menyentuh hati dari orang yang Anda khotbahi, Anda tidak akan mungkin merubah orang itu menjadi murid Tuhan Yesus. Iya dong, khotbah Anda tidak menyentuh, ya. Pak, kok gitu harus pintar khotbah? Tidak juga. Orang pintar khotbah, sekali lagi, kalau khotbahnya tidak menyentuh hati orang yang dikhotbahinya, nggak mungkin orang itu mau memberikan dirinya menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi bagaimana, Pak? Ya, haruslah orang yang mau mencoba menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan Yesus, dia haruslah memperlihatkan kehidupan yang seperti Tuhan Yesus kehendaki. Maksudnya bagaimana, Pak? Begini, banyak pendeta yang pintar khotbah, tetapi dia tidak mempertunjukkan kehidupannya yang seperti Tuhan Yesus ingini. Malah pendeta yang pintar khotbah seperti ini bisa jadi batu sandungan dan tidak membawa orang kepada Tuhan Yesus. Bahkan ada kemungkinan orang seperti ini atau hamba Tuhan seperti ini yang pintar khotbah gitu ya, bisa membuat orang menjauhi Yesus. Loh, kok bisa sih, Pak? Iya bisa. Ada contoh. Ini benar terjadi. Ini yang saya pernah dengar cerita ini adalah begini. Pada suatu ketika ada seorang pendeta yang awal mulai perintisan di suatu desa gitu ya. Makin lama perintisannya bagus berjalan. Jemaatnya sebut sajalah adalah mulai terkumpul 100 misalnya gitu ya. Kemudian dia terlibat skandal dengan salah satu istri jemaatnya. Kemudian dia ceraikan istrinya, dia bawa kabur itu istri jemaatnya. Padahal jemaat ini berhasil kan, sudah mengumpulkan 100 jemaat ya. Berarti dia kan sudah menggenapi amanat agung di Matius 28 ayat 19 kan. Bukan satu loh, dia sudah bisa mengumpulkan 100 gitu di satu desa. Yang mungkin awalnya tidak serius mengikuti Tuhan Yesus atau bahkan bukan murid Tuhan Yesus, dia bisa kumpulkan 100. Tetapi karena skandalnya ya, dia bawa lari istri seorang jemaat, akhirnya semua orang yang sebelumnya sudah menerima Yesus jadi benci dengan kekristenan. Dia tinggalkan kekristenan itu. Jadi apa gunanya seorang pendeta yang pintar khotbah, yang awalnya sudah bisa menarik sekitar 100 orang itu, akhirnya ditinggalkan lagi oleh 100 orang ini. Artinya dia gagal menjadikan orang menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, apakah karena dia kurang pintar? Khotbahnya pintar lah. Kalau kurang pintar bagaimana bisa mengumpulkan sampai 100? Ya, dari nihil kan dia mulai perintisan di desa itu. Artinya menjadikan semua bangsa muridku bukan karena dia pintar khotbah, bukan karena dia pendeta, tetapi yang dilihat orang adalah perilaku atau tindak tanduk dari orang yang ngakunya murid Tuhan Yesus, yang mau menarik orang lain menjadi murid Tuhan Yesus juga. Nah, ayat ini kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, ini dalam participle, yang artinya begini kalau diterjemahkan bebas. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku itu, ya, itu Anda lakukan dengan cara Anda memperagakan kehidupan seperti yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Jadi begini, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Jadi sekali lagi, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, tunjukkanlah perilaku atau perbuatan atau kehidupan yang seperti Tuhan Yesus pernah peragakan. Kalau Anda lakukan hal seperti itu, itulah yang akan membuat orang pelan-pelan bertanya, wah, orang ini perilakunya baik, pasti Tuhannya juga benar ini. Nah, dengan demikian Anda bisa mulai menanamkan nilai-nilai kekristenan tanpa harus Anda berkhotbah. Dan bisa saja dengan cara ini orang bisa ikut Anda menjadi pengikut Tuhan Yesus. Anda bisa bawa ke gereja karena Anda tidak pintar khotbah kan? Tapi orang ini mau Anda ajak ke gereja supaya dia jadi murid Tuhan Yesus. Disitulah Anda menggenapi amanat agung Matius 28 ayat 19 ini. Jadi amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus bukan hanya kewajiban pendeta atau hamba Tuhan, bukan kewajiban mereka yang pintar khotbah juga. Itu kewajiban kita semua yang sudah jadi murid Tuhan Yesus.
Dengan cara sederhana, tunjukkanlah perilaku atau perbuatan seperti yang pernah diperagakan oleh Tuhan Yesus ketika dia hidup. Nah, disitulah Anda bisa menjadikan bangsa murid Tuhan Yesus. Ya, ini kontras dengan pendeta yang pinter khotbah yang bisa mendapatkan 100 jemaat, akhirnya ditinggalkan, bahkan orang ini membenci kekristenan. Wah, begitu juga dengan contoh video tadi, seorang pendeta gitu ya, cukup terkenal gitu ya, menggunakan ayat ini bukan menjadikan bangsa menjadi murid Tuhan Yesus, malah menjadi investor menanamkan modal di robot trading ilegal DNA Pro yang menghanguskan 20 triliun kira-kira katanya ya, uang seluruh rakyat Indonesia. Ini kan lebih keji ya. Jadi sekali lagi, menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus bukan hanya tanggung jawab pendeta. Anda juga bertanggung jawab untuk menjadikan semua bangsa muridku, maksudnya murid Tuhan Yesus, dengan cara Anda memperagakan kehidupan yang sudah pernah Tuhan Yesus peragakan, sehingga menarik simpati orang lain mau menerima Tuhan Yesus. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka lebih cerdas dan tercerahkan. Shalom.